Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu GBTI Hope. Kita bersuka cita pada pagi hari ini Tante Naomi bisa bertemu kembali dengan kalian walaupun lewat online. Adik-adik semua adalah anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar. Semua sudah pada mandi, sudah pada siap untuk memuji Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah online kita pada minggu pertama di bulan ke-6 ini. Mari, ayo sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Allah kami yang baik. Kau memberikan kesehatan kepada kami, Kau memberikan kekuatan kepada kami. Sampai pada saat hari ini kami boleh ada. Itu semua atas kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Pakai kakak-kakak pembina kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bisa membawa kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati papa mama kami semua, dan kami yakin kami menjadi anak yang kuat, kami menjadi anak yang sehat, dan Kau memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Oke, sama-sama kita baik berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap gerak kita, setiap hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, amin. Amin. Masih semangat, sorakan haleluya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kita sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhi kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Yuk mari kita sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
Terima kasih Yesus, mengucap syukur atas segala rahmat yang memberikan bagi kami. Semalam yang indah Engkau menyertai kami, memberikan kami tidur yang nyenyak, membangunkan kami pagi ini dengan keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan. Kami bisa meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, memberkati hamba-Mu, agar firman itu bisa tertanam dalam hidup kami dan bisa berbuah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Semua sudah memuji nama Tuhan, menjadi percaya hadirat Tuhan di tempat kalian masing-masing yang ada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan judulnya, yaitu ahli bangunan. Apa? Kedengar? Oh iya, di rumahnya masing-masing ya. Ahli bangunan. Om Joni bukan mau mengajar kalian menjadi tukang ya, enggak. Tapi setidaknya kalian pernah ya kan mungkin ngelihat orang yang ahli dalam bangunan. Ketika tukang-tukang bekerja, bagaimana mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Nah, seorang ahli bangunan itu tidak bekerja dengan sembarang. Pastinya kalau dia bekerja, dia harus berhati-hati, dia harus memperhitungkan ya. Om Joni seorang anak ahli bangunan, Om Joni bapaknya Om Joni juga seorang ahli bangunan. Jadi Om Joni tahu ketika dia hendak menggambar satu rumah, ketika dia ingin membangun sebuah rumah, dia harus menggambar terlebih dahulu dan dia harus memperhitungkan bahan-bahannya supaya rumah yang dia buat nantinya itu tidak sembarang, nanti akan menjadi rumah yang kuat. Nah, tahu nggak adik-adik? Kita itu seperti tukang, bukan seperti tukang, tapi lebih dari itu kita itu seperti ahli. Bangunan yang dimaksud Om Joni ini adalah bangunan kehidupan kita. Kita ini sementara membangun hidup kita untuk menjadi hidup yang lebih baik. Ada yang mau hidupnya nggak jadi hidup yang baik? Om Joni yakin kita semua pasti punya rencana di dalam hidup kita. Oh, nanti aku pengen jadi ini. Oh, aku nanti pengen jadi ini. Tahu nggak, kehidupan kita itu sama seperti ahli bangunan. Kita sedang merancangkan bangunan kehidupan kita. Nanti kita akan menikmati. Om Joni ada satu kisah yaitu tentang seorang ahli bangunan ya. Ketika seorang ahli bangunan ini bekerja kepada seorang bos besar. Dia bekerja sudah berpuluh-puluh tahun, sudah beratus-ratus rumah yang dia bangun. Itu sangat bagus dan kerjanya orang ini memang sangat bagus. Nah, pada suatu kali karena dia sudah merasa umurnya sudah cukup tua, dia tahu dia pengen resign dari kerjaannya itu. Dia pengen istirahat supaya dia punya lebih banyak waktu untuk keluarganya. Dan si bapak ini, si ahli bangunan tadi ini, dia datang kepada bosnya. Bos, aku hendak resign, aku mau keluar. Aku mau menikmati hidup dengan keluargaku di rumah. Nah, si bos ini merasa eman gitu karena si ahli bangunannya ini adalah ahli yang paling terbaik di kotanya. Ya, dengan rasa agak kecewa tapi ya mau gimana. Si bos ini langsung ngomong, "Oke lah, kalau memang kamu mau resign, kamu mau keluar dari perusahaanku, bisa, cuman ada satu syarat. Kamu harus bangun satu bangunan yang terbaik. Kamu harus bisa membangun satu rumah yang terbaik dari bahan-bahan yang terbaik yang ada di gudangku. Apapun kamu boleh ambil untuk bangunan itu. Mungkin bahan yang tadinya semen kamu hanya pakai ukuran yang biasa-biasa saja. Mungkin untuk rumah ini kamu harus pakai yang kuat. Besi-besi yang mungkin kamu pakai besi yang kecil biasanya, sekarang kamu harus pakai yang lebih kuat. Pokoknya bahannya harus yang terbaik. Dan rumah ini pun harus dibuat dengan segala yang terbaik. Dan si ahli bangunan ini dengan agak sedikit kecewa dia katakan, "Oke lah bos, aku mau membangun rumah untukmu." Dan sudah, setelah kesepakatan
terjadi, akhirnya si ahli bangunan ini mengumpulkan pekerja-pekerjanya dan dia mulai membangun. Hari pertama mereka membangun. Si tukang ini, si ahli bangunan tadi ini yang dulu dia ketika dia bekerja sangat hati-hati ketika dia bekerja, wah baik sekali. Tapi saat ini ketika dia disuruh untuk diperintahkan oleh bosnya untuk membangun sebuah rumah yang terbaik, dia tidak mengerjakannya dengan yang terbaik. Dia kerja asal-asalan. Dan dia katakan, ngapain harus terbaik, ini kan cuma untuk yang terakhir. Ya oke lah, pakai bahan yang biasa saja, pakai sesuatu yang biasa saja, kerjakannya biasa-biasa saja. Akhirnya mereka kerjakan hari pertama, hari kedua, dan rumah itu cepat terbangun karena dikerjakan tidak dengan yang baik. Setelah beberapa waktu, akhirnya rumah itu selesai. Dan adik-adik tahu, ketika rumah itu selesai, bosnya datang. Dia memperlihatkan, ini bos, rumahnya sudah selesai saya bangun. Dan ketika bosnya itu datang, diserahin kuncinya kepada bosnya. Tapi ternyata, adik-adik tahu enggak? Kunci yang tadi diserahkan ke bosnya ambil kuncinya itu, diserahkan kembali sama dia. Karena ini bangunan yang saya suruh bangun tadi dengan yang segala yang terbaik. Ini hadiah untuk kamu. Kamu sudah bangun sebagaimana dengan caramu kamu membangun rumah ini. Kamu dapatkan rumah ini. Wah, langsung sih ahli bangunan yang tadi dia mengerjakannya dengan asal-asalan. Dia mengerjakannya tidak dengan segenap hati. Dia mengerjakannya dengan kesengajaan, yang penting selesai. Dia menyesal. Tapi apa boleh buat? Semua sudah terjadi. Dan tahu adik-adik, ketika beberapa waktu rumah itu sudah ditinggal, apa yang terjadi? Beberapa waktu mereka tinggal di tempat itu, di rumah itu, keluarganya tinggal di rumah itu. Rumah itu roboh, disapu oleh badai. Hancur, kerusakannya parah sekali. Kenapa? Karena nggak dibangun dengan sesuatu yang baik. Dibangun asal-asalan. Bahannya yang biasa. Bangunnya tanpa perhitungan. Roboh. Hancur. Nah, adik-adik, sama dengan kehidupan kita. Seringkali juga hidup kita itu sama dengan ahli bangunan ini. Kenapa Om Joni katakan kita sama dengan ahli bangunan? Iya, karena kita sementara membangun kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita yang sekarang, apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, ini akan menentukan masa depan kita. Seorang ahli bangunan, kalau adik-adik tahu atau mungkin ada adik-adik di antara adik-adik yang pernah lihat ketika rumah atau mungkin ada yang pernah lihat gedung yang paling besar, mungkin seperti mall di Surabaya mungkin ya. Semakin tinggi bangunannya itu, dasarnya itu semakin dalam, semakin besar. Dan itu butuh perhitungan. Di Alkitab ada enggak? Coba kita buka. Di dalam Matius pasal yang ke-7. Adik-adik sekarang coba yang sudah siap Alkitabnya. Matius pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ayo Om Joni tunggu. Yang belum bisa buka bisa minta tolong kakak-kakaknya atau mungkin ada mama papanya di sampingnya. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Dalam hitungan ketiga Om Joni rindu kita semua baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dibilang firman Tuhan apa?
Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumahnya itu di atas batu. Artinya apa? Dasarnya kuat. Kita itu ketika membangun kehidupan kita, kalau dasarnya gak kuat, kita bangun dengan asal-asalan, sama dengan tukang bangunan tadi, ahli bangunan tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya ya, di dalam ayatnya yang ke-26, coba ada dilihat di sana. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat selanjutnya, kemudian turunlah hujan dan datang apa? Banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang bodoh dikatakan. Sama dengan ahli bangunan tadi. Orang yang bodoh itu bukan berarti dia tidak tahu. Tapi apa dikatakan firman Tuhan? Tidak melakukan. Orang yang melakukan artinya ada tindakan. Ayo, yang masih bermalas-malasan. Sekarang mungkin ibadah kita masih online, tapi ada beberapa teman-teman yang bisa diajak untuk melayani. Ayo setia, ayo lebih semangat. Yang mungkin gak pelayanan di gereja juga, yang hanya mengikuti ibadah di rumah, ayo semangat. Kenapa? Dasar kita harus kuat. Dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Firman Tuhan katakan orang yang membangun di atas pasir orang bodoh. Om Joni katakan lagi, orang bodoh bukan berarti nggak tahu. Tapi firman Tuhan ngomong tadi apa? Orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Orang yang malas. Sama seperti ahli bangunan tadi. Dia tahu dia seorang ahli bangunan yang paling terbaik di kotanya saat itu. Tapi karena dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, rumahnya hancur. Adik-adik, kehidupan kita di masa depan kita nantinya itu akan ditentukan bagaimana kehidupan kita saat ini. Adik-adik kalau mau mengerjakan segala sesuatu dengan asal-asalan, ya nantinya juga akan terjadi asal-asalan. Sama ketika adik-adik di sekolah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 harus menghadapi ujian, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Om Joni yakin kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah pun ya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, sampai SMP, mungkin sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu karena apa? Karena adik-adik mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Hidup kita juga sama seperti itu. Dalam hal beribadah, dalam hal apapun juga, kalau kita mau hidup kita di masa depan bisa menjadi hidup yang terbaik, lakukan mulai saat ini. Kita sama dengan seorang ahli bangunan kehidupan kita secara pribadi. Dan Tuhan juga rindu kita sama seperti itu. Ketika kita melakukan apapun di muka bumi ini, hasilnya itu untuk apa? Bukan hanya sekedar di bumi ini, tapi yang lebih mulia, yaitu di sorga nantinya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tapi pertanyaannya kita mau melakukan atau tidak? Kan firman Tuhan katakan tadi, orang yang bijaksana, orang yang mendengar dan melakukan. Ayo mulai sekarang ambil keputusan. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, lakukan dengan sungguh hati. Kenapa? Dasar kita itu harus kuat. Bagaimana dasarnya itu supaya kuat? Dia harus diatur sedemikian rupa. Om Joni tahu ya, seorang ahli bangunan membangun pondasi itu seperti apa. Karena Om Joni dulu sering banget lihat bapaknya Om Joni. Ketika membangun pondasi itu, wah. Karena waktu bangun rumahnya Om Joni waktu itu masih seumuran kalian ya. Itu Om Joni ikut ngangkat-ngangkat batunya ya, sekalipun hanya lewat pakai gerobak kecil. Tapi Om Joni tahu ketika mereka menyusun batu itu dengan hati-hati, dengan sungguh hati, sampai ketika menyusun batanya, mulai dari bawah sampai atas itu nggak asal-asalan seperti ini, tidak. Pakai
perhitungan, mereka harus tarik tali. Om Joni lihat. Harus diukur. Harus pakai yang namanya apa? Water pass itu yang dari selang. Ukurannya harus sama, tingginya harus sama. Gak boleh miring sedikit pun. Ya itu harus butuh perhitungan, hati-hati. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus membangun kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita bangun hidup kita dengan sungguh-sungguh, Joni percaya rumah masa depan kita itu bukan rumah yang biasa. Sama dengan ahli bangunan tadi, akhirnya apa? Roboh. Dan Om Joni yakin Tuhan juga tidak mau adik-adik seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita membangun rumah di atas batu, ada dasar yang kuat. Bagaimana caranya? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Joni yakin dan percaya hidup kita adalah menjadi hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa memberkati setiap kehidupan kita pagi hari ini. Oke, pagi hari ini juga kita akan sama-sama berdoa juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei. Ada juga om-om, tante-tante dan kakak-kakak pembina ya. Ada di sini nama-namanya. Selamat buat kalian yang ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Kau sudah memberkati hidup kami pagi hari ini. Dari sepanjang malam yang gelap kami boleh dapat lalui, kami boleh istirahat, tidur dengan nyenyak. Pagi ini Kau sudah bangunkan kami dengan keadaan tubuh yang diberkati. Bahkan Tuhan sudah membuat hidup kami semakin semangat untuk kami mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami juga satukan hati kami berdoa buat rekan-rekan kami, bahkan pembina-pembina yang juga berulang tahun di bulan Mei. Kami percaya Engkau sudah tambahkan umur mereka, Engkau juga akan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan karunia, Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan di dalam hidup mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.